Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang terhormat Ketua PCM dan PCA Kecamatan Jaten, yang saya hormati Pleno PCM dan PCA Jaten, pimpinan ranting se-Kecamatan Jaten, pimpinan aum dan guru serta karyawan se-Kecamatan Jaten, yang saya hormati juga Kepala Desa Jaten, sesepuh dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Jaten, takmir Masjid Fatimah, kemudian seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita bisa berkumpul bersama di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka acara halal bihalal. Dan tentunya pada pagi hari ini acaranya tidak hanya halal bihalal, tetapi ada pengajiannya. Berarti pengajian niku adalah napa? Talibul ilmi, menuntut ilmu. Di double niki acarane. Halal bihalal plus pengajian. Halal bihalal ada keutamaannya, nanti saya bacakan. Pengajian juga ada keutamaannya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjidnya Allah, ya, ngumpul di masjidnya Allah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Tadi diawali dengan Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajari isi Al-Qur'an. Ini sekarang kita mau pengajian, mempelajari isi Al-Qur'an. Maka apa yang didapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan ada ketenangan dalam hati kita. Tenang. Pengajian itu nggih pasti tenang. Kayak sekarang nggih, bapak-bapak, ibu-ibu tenang mboten? Mboten enten sing ngantuk nggih. Biasanya kan tenan niku marahi ngantuk. Nggih. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan apa? Diliputi oleh rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Jadi hadir pengajian nggih bapak-bapak, ibu-ibu, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, ini panjang, namanya hadis sayyarah, sahih, bahwasanya innalillahi malaikah, ya, Allah itu memiliki malaikat, ya, tugasnya apa? Yatatabba'una majalisa dzikr. Malaikat ini tugasnya khusus mencari majelis ilmu, ya, mencari-cari majelis ilmu, ya. Kemudian ketika sampai dalam majelis ilmu, malaikat tersebut duduk sampai selesai. Jadi sampai jam 11 nih Pak. Sampai selesai kita ditemani malaikat. Ketika selesai malaikatnya bertemu Allah, kemudian laporan. Ya Allah, saya tadi datang ke pengajian gini. Kata Allah bagaimana dalam hadis tersebut? Qad ghafartu lahum, semuanya aku ampuni dosanya. Diampuni dosanya.
Oke. Kemudian ada malaikat bertanya, "Ya Rabb, ya Allah, inna fihim," di situ ada satu orang, ya, inna fihim abdan khata, di situ ada satu orang dosane akeh. Inna ma marra fajalasa ma'hum, niatnya datang bukan untuk pengajian, mungkin niatnya datang pengen dapat nasi kotak. Ya. Pokoknya intinya niatnya datang bukan untuk pengajian. Kemudian kata Allah bagaimana? Walahu qad ghafartu, dan baginya juga aku ampuni. Masya Allah. Jadi ini Pak, keutamaan datang ke pengajian, ya, datang saja, paham nggak paham, sadar tidak sadar, napa sadar niku, dengarkan, tidak sadar napa, tidur. Niatnya bener apa atau niatnya salah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang niatnya salah saja dosanya diampuni, apalagi yang niatnya benar. Apalagi yang niatnya benar. Ini niatnya benar sedaya yang ini ya. Mboten kepeksa ya. Apalagi yang niatnya benar, tentunya lebih dari diampuni. Maka apa lanjutan hadisnya? Wa ghasiyat lahumur rahmah. Kemudian humul malaikah, diliputi oleh malaikat. Yang terakhir yang paling luar biasa, wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah akan membanggakan di depan para malaikatnya. Loh, para malaikatku loh, PCM Jaten pengajian loh gila wonge loh gila, dibanggakan Pak sama malaikat. Harusnya bangga niku. Misalnya ngeten nggih, jenengan disebut Pak Presiden, Pak Presiden Jokowi ini ada orang disebut-sebut, seneng buatan niku, luar biasa bangganya. Ini yang nyebut Allah Pak, di depan malaikatnya, di depan para malaikatnya. Loh iki lo ngaji, ya, di depan malaikatnya dibanggakan orang yang hadir dalam pengajian. Maka setelah ini kita harus rajin pengajian, okay? Siap? Siap. Harus rajin pengajian. Sudah dosanya diampuni, kemudian mendapatkan ketenangan hati, kemudian apa? Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Niki halal bihalal plus pengajian. Nah, itu tadi keutamaan pengajian. Nah, sekarang keutamaan halal bihalal. Nah, ini pesannya Pak Dwi tadi. Pesannya sampaikan tentang keutamaan halal bihalal. Nggih, saya sampaikan. Jadi halal bihalal, kita bahas sejarah dulu. Halal bihalal itu kalau jenengan Google Pak, lihat di Google, Wikipedia dan lain-lain, sejarah halal bihalal itu pasti halal bihalal pertama kali diadakan tahun 1946 atas apa? Usulan Presiden Soekarno terhadap Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama. Itu kalau jenengan Google pasti jawabannya seperti itu. Padahal, nah ini padahal di majalah Suara Muhammadiyah tahun 1924, berarti selang berapa tahun itu? 20 tahun sebelum 46, sudah ada namanya halal bihalal. Jadi kalau ditanya halal bihalal niku sapa sing dhisik dhewe? Muhammadiyah. Ya, tapi diformalkan sama Pak Presiden Soekarno atas dasar tadi usulan Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama. Nah, jadi yang pertama kali kita tapi di hak paten sama tetangga sebelah. Nah, niku mboten napa-napa ya, fastabiqul khairat. Ya, saring berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu salah satu tradisi di Indonesia yang dipopulerkan oleh Muhammadiyah. Dan banyak sekali Pak, Bu, kalau kita membaca sejarah ya, gerakan-gerakan pembaruan di Indonesia itu yang sekarang populer dan itu yang mengawali adalah Muhammadiyah. Contoh yang lain, saya kasih contoh. Sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Itu pertama kali siapa Pak? Muhammadiyah. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i ini mazhabnya nggih, tokoh-tokoh pendahulu kita, yaitu para orang-orang yang datang mendakwahkan Islam pertama kali di Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sholat Id niku lebih bagus dilaksanakan di masjid. Makanya dari awal sholat Id
Idul Fitri dan Idul Adha di masjid terus. Kemudian 1923 Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyarankan mbok sholat id di lapangan, sesuai dengan hadis bahwasanya Nabi sholat id di lapangan. Tapi masih belum berani Pak, merubah sesuatu kebiasaan yang berjalan ratusan tahun, berat. Akhirnya baru kesampaian tahun 1926 Muhammadiyah yang pertama kali mengadakan sholat id di lapangan. Sampai hari ini namanya sholat id populer di lapangan, ya. Ini berbagai macam ya, pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ya. Apalagi dalam masalah keagamaan, karena saya orang agama. Kalau masalah pendidikan sosial jelas. Dalam masalah agama, sholat taraweh 8 plus 3. Nah, ini juga pembaruan. Bahkan Masya Allah ya, beberapa saudara kita ikut-ikutan karena lebih cepat kan. Ini pembaruan yang terus dilakukan oleh Muhammadiyah. Apa sih sebenarnya yang membuat Muhammadiyah terus tajdid, terus bergerak, terus membaharu? Kata Buya Hamka, selama ya di Muhammadiyah otak kita tidak dibatasi, ya, kita bebas berpikir, tentunya dengan apa? Dengan kaidah-kaidah yang tepat. Maka selama itu pula kita akan terus melakukan pembaruan. Tapi selama kita sudah otak kita dibatasi, ya, disetir, ya, diarahkan, kamu harus seperti ini, kalau nggak boleh berpikir, disitulah gerakan Muhammadiyah akan mati sebagai tajdid. Ini kata Buya Hamka. Maka selama kita bebas berpikir, tentunya dengan kaidah yang tepat, selama itu pula Muhammadiyah terus akan melakukan pembaruan ke depannya. Seperti itu. Itu halal bihalal, salah satu tradisi yang hanya ada di Indonesia. Karena kalau kita di Arab, saya 7 tahun Pak di Arab, sekitar 7 tahun. Namanya halal bihalal, mboten-mboten. Habis sholat id balik ke rumah. Masa opor dewe? Nggak ada opor, ya, nggak ada. Ya kita buat sendiri itu. Ya habis id ya biasa sudah pulang kayak habis Jumatan. Kalau di Arab justru yang rame itu setelah Idul Adha, kebalik. Kalau di Arab setelah Idul Adha rame, silaturahmi, bagikan daging dan lain-lain. Cuma kalau habis sholat Idul Fitri seperti Jumatan, habis sholat pulang selesai. Nah, di Indonesia habis sholat Idul Fitri silaturahmi plus halal bihalal. Nah, itu seperti itu. Halal bihalal, nah sekarang itu dari sejarah, sisi historis. Secara bahasa, halal bihalal artinya apa? Hadza halal, mubtada mahdhuf khabar, ya, khabar li mubtada mahdhuf. Hadza halalun bihalalin. Bi di sini lil muawadhah, saling bertukar, saling menghalalkan, saling memaafkan. Ya, ini arti secara bahasa. Hadza halal, aku wis maafke kowe, wa hadza halal, kowe wis tak maafke. Saling memaafkan. Itu secara bahasa. Ya. Terus pertanyaan, kenapa kok halal bihalal itu setelah puasa? Kenapa enggak pas tahun baru Islam? Kenapa kok enggak setelah Idul Adha? Kenapa kok enggak pas puasanya? Ada yang bisa jawab? Karena apa, Pak? Karena ini perlu diketahui bahwasannya puasa yang kita lakukan, taraweh yang kita lakukan 1 bulan penuh kemarin ketika Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ini jelas. Hadisnya sering dibaca oleh para khotib, para dai, bahwasannya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan penuh didasari keimanan kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa, bahkan bukan hanya puasa, taraweh juga sama. Man qoma ramadhana, barang siapa yang qiyam taraweh ketika Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita niku selesai Ramadan, kalau puasanya utuh, tarawehnya utuh, insya Allah semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni semuanya.
Karena tidak mungkin Rasulullah mengatakan suatu kebohongan, pasti benar. Kita harus yakin kalau puasa kita utuh, tarawih kita penuh, kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, yang diampuni itu dosa hakullah. Karena dosa niku ada dua jenis. Nggih, dosa itu ada dua jenis. Tadi disinggung Pak Dwi nggih. Ada dosa hakullah, dosa kita ke Allah. Misal dulu kita pernah berbuat maksiat, kita mungkin lalai dalam melaksanakan kewajiban dan lain, itu hakullah. Itu yang diampuni. Itu yang diampuni. Ya, kurang maksimal dalam ibadah, itu semua yang diampuni oleh Allah. Nah, bahkan bukan hanya dengan puasa, semua kebaikan yang kita lakukan dari sholat 5 waktu, ya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum law anna law anna naharon bibabi ahadikum yaktasilu fihi kulla yaumin khamsan." Ya, hal yabqa min daroni, kata Nabi, seandainya kalian itu mandi satu hari 5 kali, mandi Pak Bu, sehari 5 kali, kira-kira bersih mboten? Pasti bersih. Wa dzalika mithlus shalawatil khams, itulah salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu membersihkan dosa-dosa kita. Dosa dari subuh sampai zuhur diampuni dengan salat zuhur, dosa siang diampuni dengan salat asar, dosa sore diampuni dengan salat maghrib, dosa isya diampuni dengan salat isya. Seperti itu. Bukan hanya sholat, bahkan kita berwudu Pak, jalan ke masjid. Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya. Ini penting. Kalau kita mau ke masjid, diusahakan wudunya di rumah. Masjid niku tempat wudu darurat. Kalau memang kita mau ke masjid, wudunya di rumah, ya. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang wudu di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan ke masjidnya Allah, liyaqdiya fardhan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yaitu salat 5 waktu, kanat khatwatahu, maka langkahnya, ihdahuma, langkah kanan, mengangkat derajat kita di surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat Pak. Surga itu ada tingkatan, enggak satu tok, enggak. Ada 100 tingkatan dalam hadis. 100 tingkatannya. Tingkatan pertama jelas, para rasul, nabi, syuhada, solihin, siddiqin. Tingkatan 2 para ulama dan lain-lain. Ya, semoga kita semua masuk dalam tingkatan pertama. Allahumma amin. Tenanan amin ya, amin. Oke, semangat. Dan nanti bahkan seorang muslim yang memang masuk surga urutan 100, kayak ngisor dewe, itu gak pengen munggah Pak. Wis ning kene penak. Ibaratnya sudah tinggal rumah kecil tapi nyaman. Tawari gelem ra munggah, gak gelem wis ning kene wae. La ya beguna anha wala hiwala. Itu nikmatnya surga Pak. Kalau kita sudah masuk surga, walaupun di level paling bawah, ya, itu gak pengen pindah. Gak pengen pindah ke atas, gak pengen, sudah nyaman, okay? Ya, cuma kita kalau bercita-cita jangan cita-cita yang paling rendah. Wis rapopo bu surga, ngisor dhewe rapopo, jangan. Cita-citalah surga Firdaus. Misal gak kesampaian, jatuhnya gak terlalu jauh. Nggih, ngeten. Cita-cita kita surga pertama, gak kesampaian, amale kurang, dosane nggih kathah. Yo nido sithik urutan 13. 30, mending lah seperti jangan penting bu surga 100 rapopo, jangan seperti itu, gak kesampean pun neraka. Nah itu langkah pertama meningkatkan derajatnya di surga. Langkah yang kiri tarfa'u darajatan dan menghapuskan kesalahan. Di kaki kanan surga munggah, kiri dosa. Itu berjalan. Kalau apa? Kalau wudunya di rumah. Kalau wudunya di masjid, di mana? Ngapunten, Masjid Fatimah tempat wudunya mana nih Pak? Sini nggih. Kalau wudunya di masjid, ya berarti cuma dari situ ke sini. Berapa langkah nih kok? Sedikit. Ya maka wudu di rumah. Kalau naik motor gimana? Nah, bingung malah nih kok. Wallahu a'lam nggih. Mungkin ya.
ban depan mengangkat derajat, ban belakang menghapus dosa. Mungkin kita nggak bisa ngitung, hitung-hitungannya Allah yang tahu. Ya seperti itu. Sholat, wudhu, apa meleh, intinya semua kebaikan itu menghapuskan kesalahan kita. Zikir habis sholat, barang siapa yang setelah sholat wajib mengatakan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian digenapkan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, ghufirat khotoyahu, diampuni dosanya, wa in kanat mithla zabatil bahr, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Niku Pak, Allah itu maha pengampun, luas ampunannya. Nabi niku bingung, ya. Kullu ummati yadkhulul jannah, umatku sakjane gampang mlebu surga. Nabi yang mengatakan, ini mudah sekali, sholat diampuni dosanya, wudhu dia, kok iso ya nek mlebu neraka iki lho. Kebangetan tenan. Seperti itu, kebangetan, ya. Karena betapa luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dosa kita kepada Allah. Nah, ada namanya dosa jenis kedua, ini yang berat, namanya hakul adami, dosa kita ke sesama manusia. Wah, ini yang berat Pak. Apa itu hakul adami? Intinya adalah suatu dosa yang merugikan orang lain. Ini hakul adami. Apapun jenis dosanya, selama itu merugikan orang lain, baik merugikan hati, menyakiti hati orang lain, merugikan harta orang lain, mengambil harta orang lain, atau merugikan kehormatan orang lain, atau merugikan fisik orang lain, itu semuanya masuk dalam hakul adami. Allah tidak akan mengampuninya kecuali orang yang kita perbuat dosa tadi memaafkan kita. Wah, ini berat Pak, berat. Makanya tadi Allah tidak akan mengampuni dosa hakul adami kecuali apa? Kecuali kita minta maaf terhadap orang yang kita berbuat salah tadi, ya. Maka hati-hati Pak dalam berinteraksi sesama manusia, ya. Itu harus berhati-hati. Jangan sampai kita berbuat kesalahan, jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai kita menzalimi orang lain, jangan sampai kita mengambil hak orang lain, berat hisapnya nanti. Ada satu hadis Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini hadis kalau saya baca merinding sebenarnya, ya, saya merinding. Namanya hadis muflis. Muflis niku bahasa Arab artinya rugi, bangkrut, ya, bangkrut. Ini hadis sahih oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, ngumpul bareng. Kemudian Nabi bertanya, wahai para sahabatku, atadruna manil muflis, apakah kau tahu siapa itu orang bangkrut? Ya, sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu indana man laisa lahu mal wala mata. Ya Rasulullah, orang bangkrut adalah orang yang duitnya entek, aset entek, uangnya habis, asetnya habis, itu orang bangkrut. Kata Nabi, itu benar dalam pengertian kacamata dunia. Tapi al-muflisu indana, al-muflisu min ummati, tetapi yang aku maksud, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin, adalah orang yang ketika bertemu berhadap Allah membawa pahala solat. Solatnya gak pernah bolong, solat sunnahnya sregep. Wa zakatin, zakat sedekahnya rajin. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa hajjin, dan haji, tiap tahun haji, tiap tahun umrah, wakeh pahalane, banyak sekali. Tetapi di saat yang sama, waqad syatama hadza, tapi dia sering menghina orang lain. Wa qadzafa hadza, sering menuduh, memfitnah orang lain. Kemudian wa daraba hadza, sering menyakiti orang lain dengan kekuatannya. Bahkan wal iyadu billah wa safaka dama hadza, bahkan menumpahkan darah orang lain. Maka fayu'ta min hasanatihi, kebaikan orang tersebut dioper kepada orang yang dizalimi tadi.
Jangan sampai kita rugi, Pak. Ini ngeri sekali nih hadisnya. Orang yang sholat dioper sholatnya kepada orang yang dizalimi. Jangan sampai kita hati-hati dalam berinteraksi terhadap sesama manusia. Jangan sampai kita ya menyakiti orang lain atau berbuat salah sama orang. Kalau misalnya kita tidak sengaja, segera minta maaf. Jangan nunggu lebaran tahun depan. Langsung minta maaf. Kita nggak tahu umur, ya. Kita nggak tahu umur. Seperti itu. Langsung segera minta maaf, minta dihalalkan, minta ridho. Seperti itu. Kecuali satu, Pak Bu, ada satu dosa ini hitungannya ya dihitung sebagai hakul adami, dosa yang merugikan orang lain, cuma malah nggak boleh minta maaf. Dosa apa nih? Ghibah, ngerasani itu merugikan siapa? Merugikan orang lain, gitu. Merugikan orang lain, cuma kita jangan minta maaf. Bayangkan jenengan gibah terus datang, assalamualaikum Pak Bu, kula wingi gibahin jenengan, ngerasain jenengan. Itu tambah urusannya tambah dawa gitu. Makanya kata para ulama, khusus gibah, khusus ngerasani, itu cara taubatnya bukan dengan minta maaf terhadap orang yang kita rasani. Cara taubatnya adalah kita istighfar untuk diri kita, astagfirullah ya Allah, aku gibah. Dan kita istighfari orang yang kita gibahi. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan ampunilah dosa dia. Orang yang kita gibahi. Tadi pagi Pak saya ngisi di PCM Pak Kramat jam 6:30. Ketika saya sampaikan ini tentang kafaroh, cara bertaubat dari dosa ghibah. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Ada ibu-ibu nyaut, dan ampunilah dosa mereka. Mereka berarti saya dirasanya akeh. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan ampunilah dosa mereka loh. Mereka akeh men. Ya, ampunilah dosa saya dan dosa dia yang saya ghibahi. Ini adalah cara bertaubat dari dosa ghibah. Nah, itu fungsi halal bihalal, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kita berkumpul di sini, mungkin satu organisasi, satu sekolah, satu amal usaha, kita sering ketemu, entah sengaja, entah tidak sengaja, kita mungkin berbuat sesuatu yang kurang berkenan. Yuk kita maaf, saling memaafkan, ya, agar memang kita di bulan Syawal ini benar-benar bersih dari dosa kita kepada Allah, dihapuskan dengan puasa kemarin dosa-dosanya, dan juga bersih dari dosa sesama manusia. Saling memaafkan ya nggih? Saling memaafkan. Karena yang namanya memaafkan itu ciri orang bertakwa, Pak Bu. Ya, wal 'afina 'anil nas. Bahkan Allah juga berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Mudahlah kalian meminta maaf, mudahlah kalian memaafkan, dan berlapang dadalah kalian. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Bukanlah kalian juga pengen dimaafkan oleh Allah? Dari ayat ini ulama mengatakan, orang yang paling ringan hisabnya, orang yang paling mudah hisabnya, orang yang paling cepat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mudah memaafkan orang lain. Bahkan ada hadis, kenal lagi hadis nggih? Suatu saat Nabi duduk, kemudian mengatakan akan masuk ahli surga. Masuklah satu sahabat, nggak terkenal sahabatnya, bukan Khulafaur Rasyidin, bukan, nggak biasa, sahabat biasa. Besoknya lagi akan masuk dari pintu itu penghuni surga. Besoknya lagi akan masuk dari pintu itu penghuni surga. Kemudian sahabat yang lain penasaran, sopo to iku, amalane apa? Kemudian satu sahabat datang menemui, memerhatikan, biasa, sholatnya biasa, posone biasa. Tetapi ditanya, suatu saat karena sudah berhari-hari mengamati, kok biasa wae? Sahabat tadi mendatangi orang tadi. Wahai sahabat, Rasulullah pernah mengatakan engkau adalah penghuni surga. Kira-kira apa amalanmu? Yo bingung, padha bingung apa yo? Ternyata beliau ingat, beliau ini sebelum tidur menghilangkan hasad, menghilangkan iri, memaafkan semua orang sebelum tidur setiap hari.
dino iki aku tak maafke. Dimaafkan. Hanya karena itu bapak-bapak ibu-ibu Rasul mengatakan dia termasuk ahli surga. Ya, memaafkan orang lain. Ya, nah ini fungsi dari halal bihalal agar dosa kita kepada Allah dimaafkan dan dosa kita kepada sesama manusia juga dimaafkan. Nah, karena sekarang sudah bersih, dosa kepada Allah diampuni, dosa kepada sesama manusia diampuni, jangan dikotori lagi. Jangan dikotori lagi, segera minta maaf. Terkadang gengsi, memang gengsi terkadang. Kita nggak merasa salah, yang sana juga nggak merasa salah. Akhirnya terjadi percekcokan, dua-duanya ngotot, sama-sama nggak merasa salah. Salah kono kok, ora sing salah kono. Kata Nabi, dah, ora usah mikir sopo sing salah, kamu duluan yang mulai untuk menyapa dia. Wa khairuhuma, orang yang terbaik di antara dua orang yang berselisih, man yabda'u bisalam, adalah orang yang pertama kali menyapa, orang yang pertama kali minta maaf, orang yang pertama kali islah, mendamai, yang damai. Itu orang yang terbaik. Itu prinsip kita dalam kehidupan. Kalau kita cekcok sama orang lain, entah yang salah siapa, kita duluan yang minta maaf, kita duluan yang menyapa, agar kita dijanjikan kebaikan, agar kita mendapat kebaikan sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsipnya. Jangan menyakiti. Kalau terjadi percekcokan, kita duluan yang minta maaf, kemudian berbuat baiklah terhadap sesama, pedulilah terhadap sesama. Ya, ini harus kita tingkatkan kepedulian kita setelah Ramadan ini. Karena kata Nabi, Muslim yang sempurna, mukmin yang sempurna, tidak hanya sholatnya. Kata Nabi, hadis dalam sebuah hadis sahih, laisa bimu'minin, tidak sempurna iman seseorang, man bata syab'an, yang tidur pada malam hari dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'iun, sedangkan tetangganya lapar, wa huwa ya'lam, dan dia tahu. Jar tetangga dalam definisi fikih adalah orang 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tetangga niku. Ya, itu mukmin sejati. Ya, peduli terhadap sesama. Bahkan dalam hadis dikatakan, wallahu fi aunil abdi, Allah akan selalu menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba tadi suka menolong orang lain. Ini hadis Nabi, sahih riwayat Bukhari, Muslim. Ya, wallahu fi aunil abdi, Allah terus menerus akan menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selama dia sering membantu orang lain. Ada buku menarik, ya, ditulis oleh Kiai Suja. Beliau mengungkap rahasia kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan sukses. Ya, tahun 1922 baru Muhammadiyah berdiri 10 tahun, sudah bisa mendirikan 9 sekolah dengan 73 guru dengan 1019 murid. Apa rahasianya? Kata beliau, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan pro dengan pemberdayaan rakyat kecil. Beliau pro wong cilik dengan pendidikan dan advokasi sosial. Beliau itu terhadap orang bawah luar biasa mendukungnya. Karena itulah Allah juga mendukung beliau, menggerakkan hati banyak orang Islam untuk membantu dakwahnya beliau. Sesuai dengan hadis tadi, wallahu fi aunil abdi, Allah akan membantu seseorang selama seseorang senang membantu orang lain. Ya, maka penting bagi kita setelah Ramadan ini, mari tingkatkan ibadah kita, ya, tingkatkan kepekaan sosial kita. Kalau memang kita berbuat salah, minta maaf, jangan tunggu lebaran. Kalau kita kemudian apa tadi, peduli dengan sesama muslim terutama, ya, dengan itu insya Allah kita termasuk hamba Allah yang sempurna, mukmin yang sempurna, muttaqin, yang akan dijanjikan surga tertingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku saja, kalau ke lamaan nanti nggih
Napa? Hilang semua. Karena tadi ayat hadis ayat hadis kan wakeh niku, nggih. Seperti itu. Nah, ini diingat ya, ini pesan untuk saya pribadi dan semua hadirin pada hari ini. Semoga ya bulan Ramadan ini bulan Syawal ini menjadi titik perubahan kita. Ya, berubah menjadi muslim yang lebih taat kepada Allah, kemudian juga muslim yang tadi jangan menyakiti sesama muslim ya, dan peka juga terhadap sesama muslim ya. Insya Allah dengan ini kita menjadi muslim yang sempurna, mukmin yang sempurna, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum, manusia terbaik di antara kalian ya, anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Oke, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan tentang halal bihalal ya. Semoga kita semua di sini termasuk hambanya Allah yang diterima puasanya sehingga diampuni dosa kita. Kemudian semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mudah untuk memaafkan sehingga kita juga mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki doa napa sampun? Doa nggih ya, mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tetap bersinar, syahadat